Ya demikian kaum muslimin, alhamdulillah untuk sesi pertama dalam acara dialog interaktif ini telah kita ikuti bersama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi interaktif. Dan dalam sesi pertama ini, dalam sesi interaktif ini, pertanyaan pertama yang silakan dijawab oleh beliau yaitu dari 0857254004 sekian. Beliau menanyakan, tolong dijelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sekali lagi, tolong dijelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kepada Ustaz Syaifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari jenis manusia yang Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan keluar pada akhir zaman sebagai tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Mereka adalah dari jenis manusia keturunan Adam alaihissalam. Nah, mereka keturunan dari manusia. Hanya saja mereka adalah manusia-manusia yang merusak dan memiliki sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada mereka, tidak seperti keumuman manusia. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Di sana disebutkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah manusia-manusia calon penghuni neraka, dan mereka sangat besar jumlahnya, dan mereka dari jenis manusia. Hanya saja sebagaimana kita katakan, mereka memiliki ciri khusus, memiliki ciri khas yang berbeda dengan keumuman manusia biasa. Di antara ciri khusus mereka adalah perusak, dan jumlah mereka sangat besar, sehingga saat datangnya saat munculnya mereka nanti sebagai tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat, mereka akan keluar dari gunung ya, dalam jumlah yang sangat banyak, digambarkan seperti air yang meluap, ya, seperti air yang mengalir. Nah, mereka dikatakan juga tidak pandai berbicara dan tidak fasih berbicara, dan mereka di antara sifatnya adalah bermata sipit, nah, berhidung kecil dan lebar mukanya. Nah, dan mereka dikatakan memiliki warna yang kemerah-merahan. Nah, dan mereka sudah ada sekarang ini. Mereka sudah ada, bahkan mereka terus beranak pinak. Nah, bahkan tidak meninggal dari satu orang, kecuali akan lahir 1000 dari kalangan mereka. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis dalam masalah ini. Mereka sudah ada sekarang, dan mereka akan keluar. Alhamdulillah, mereka terbentengi, dan mereka telah Allah Subhanahu wa taala telah membentengi kita dari kejelekan mereka. Allah Ta'ala memberikan pertolongan, menakdirkan dengan munculnya Dzulqarnain, yang dengan kemampuannya dia bisa membuat membuat benteng, ya, membuat tembok yang sangat besar, sehingga bisa mengurung mereka dan tidak keluar sampai sekarang ini. Nah, hal ini bisa dilihat pada surat Al-Kahfi. Ya. Di sana ada kisah tentang masalah ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ketika ada manusia yang mengeluh kepada Dzulqarnain, ya. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard
fahal naj'alu laka kharja 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka dapatkah kami memberikan suatu upah kepadamu supaya kamu membuat dinding yang akan membentengi kami dengan Ya'juj dan Ma'juj? Maka Dzulqarnain pun menjawab, qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Nah, Dzulqarnain mengatakan, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan. Tolonglah aku dengan kekuatan agar aku, ini maksudnya tolonglah aku dengan tenaga dan juga alat-alatnya agar aku bisa membuatkan dinding yang akan memisahkan kamu dengan mereka. Atuni zubural hadid. Dzulqarnain mengatakan, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu. Ketika apabila besi tadi, potongan-potongan besi telah sama rata dengan kedua puncak gunung, maka akan dibakar hingga besi tadi kemudian menempel satu dengan lainnya, dan kemudian akan menjadi dinding yang kuat, yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dan kemudian menjadi sebab tidak bisanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Berita tentang Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak disebutkan secara mutawatir dari hadis-hadis Nabi SAW, dan dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kisahnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini merupakan perkara yang harus diimani oleh kaum muslimin. Harus diimani oleh orang-orang yang bertakwa. Dan inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, beriman dengan perkara yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Termasuk di sini berita tentang akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Maka jangan sampai kaum muslimin tertipu oleh pemikiran-pemikiran orang Mu'tazilah, orang-orang rasionalis, yang dengan sebab akal mereka menolak berita-berita yang menurut anggapan mereka tidak masuk akal, sehingga mereka tolak berita-berita tersebut, yang menurut mereka ini perkara yang tidak akan masuk akal, ini perkara yang tidak masuk akal dan akan membuat orang tidak menerima agama Islam, sehingga mereka pun menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka juga menolak tentang hadis-hadis tentang diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup dan akan diturunkan nanti pada akhir zaman. Mereka juga tidak menerima berita tentang adanya Dajjal. Semua ini adalah perkara-perkara yang tidak bisa diterima menurut akal orang-orang Mu'tazilah, orang-orang rasionalis. Maka dengan sebab ini mereka tersesat dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tersesat dari jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin kewajibannya adalah menerima. Apakah dianggap masuk akal atau tidak? Namun semestinya tidak pernah akan tidaklah akal itu didahulukan daripada wahyu. Maka ketika datang berita dari Allah, datang berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka didahulukan wahyu daripada akal. Harus diterima, harus diimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik berkaitan dengan perkara yang dianggap masuk akal atau tidak masuk akal. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi pada akhir zaman misalnya, termasuk berita tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj, berita tentang akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, diangkatnya beliau dalam keadaan hidup dan akan diturunkan nanti, dan berita tentang adanya Dajjal yang sudah ada dalam keadaan terbelenggu. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang harus diimani, perkara-perkara yang harus diterima, dan tidak boleh kemudian mendahulukan akalnya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah mengingatkan tentang bahayanya menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Di antaranya Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang menolak hadis Nabi SAW, maka dia berada di pinggir jurang kehancuran. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.